Oke, selamat siang para trader, para peserta, seminar GK Invest Semarang. Kita bertemu lagi di hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Besar harapan saya, sahabat trader GK Invest, selalu menjaga prokes, sering cuci tangan. Jadi salah satu cara kita mengurangi atau menghindari adalah sering cuci tangan dan kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, dan stay di rumah. Oke, siang ini saya akan coba akan memberikan sedikit sharing tentang cara belajar forex secara dasar dan mudah untuk peserta baru atau pemula. Jadi para sahabat trader GK Invest Semarang, jadi forex ini adalah salah satu instrumen perdagangan. Jadi ada beli, ada jual, kemudian ada jual, ada beli. Dari situ kita harus mengetahui bahwa forex itu perdagangan. Jadi kemungkinan ada keuntungan dan kemungkinan ada kerugian. Ada untung, ada rugi. Itu yang namanya dagang seperti itu. Jadi itu hukum alamnya seperti itu. Banyak orang yang merasa tertipu di dunia forex karena dijanjikan iming-iming yang sangat besar keuntungan, kemudian iming-iming yang di luar wajar. Jadi itu yang membuat forex ini menjadi kurang bagus image-nya. Jadi di sini yang perlu sahabat traders ini perhatikan. Jadi banyak profit yang dijanjikan, berarti banyak juga resiko yang bisa terjadi. Itu yang harus dimengerti dari awal ya. Nah, caranya gimana? Kita harus tahu cara melakukannya, ya. Sehingga bagaimana cara melakukannya itu melalui seminar edukasi, mungkin seminar yang kalau sahabat trader sering ikuti seminar-seminar dari GK Invest Semarang, kemudian seminar-seminar yang diikuti oleh tim dari tim risetnya GK Invest Semarang, kemudian dari supervisor juga. Itu salah satu cara untuk mengurangi salah satu cara untuk mengedukasi tentang forex itu. Jadi itu salah satu dasarnya. Jadi banyak juga web-web yang ada di luar yang membahas tentang trading forex, trading emas, bahkan robot juga mungkin kalau banyak di televisi-televisi swasta nasional juga menawarkan robot yang berbahaya. Jadi di situ perlu dipelajari dulu. Ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Jadi definisi dari keunggulan belajar forex dasar ini adalah cara atau jadi belajar dari forex dasar ini adalah cara investasi atau cara kita berdagang itu mengurangi spekulasi. Jadi dengan belajar ini akan mengurangi bahwa forex itu spekulasi, bahwa forex itu adalah investasi bodong, bahkan forex itu
merupakan perjudian. Jadi itu salah satu cara mengurangi apa image di masyarakat. Jadi, jadi salah satunya di televisi, mungkin di seminar-seminar GK Invest. Jadi untuk mengurangi stigma buruk. Jadi forex itu perlu teman-teman traders ketahui dan mengenal itu apa yang menjadi informasi yang harus banyak kita peroleh dari edukasi itu. Jadi forex itu adalah sebuah pertukaran mata uang. Jadi melakukan transaksi tukar nilai, jadi dolar terhadap mata uang euro atau dolar terhadap USD, dolar terhadap Jepang yen, itu. Jadi forex itu berbeda dengan kita transaksi di valuta asing. Jadi kita rupiah, kemudian kita bawa pulang nih. Rupiah kita beli dolar terus bawa pulang. Jadi bukan seperti itu. Jadi perdagangan jadi merupakan sebuah jenis investasi yang sangat melibatkan banyak pasar. Jadi melibatkan banyak pasar, terutama dunia, ya, dan memakai nilai mata uang untuk alat transaksi. Jadi mata uang itu juga sangat banyak, saudara trader. Jadi perlu diketahui bahwa ada mata uang USD, Jepang yen, kemudian pound sterling USD, euro USD, banyak instrumen-instrumen yang ada di broker. Banyak apa trader-trader yang sukses di dunia forex juga banyak. Namun juga banyak juga yang malang di dunia forex ini. Jadi mengalami kerugian. Inilah kenapa kami di GK Invest mengutamakan ini, edukasi. Jadi edukasi itu sangat penting supaya kejadian-kejadian investasi bodong, kemudian kerugian itu diminimalkan. Jadi diminimalkan. Gitu. Terus kemudian kita ketahui bahwa forex ini kan high risk high return. Jadi risiko sangat besar dan potensi keuntungannya juga sangat besar, sangat juga diraih. Kemudian untuk forex ini juga salah satunya pasar yang sangat liquid. Jadi hari ini kita beli, hari itu juga kita bisa jual, dan hari itu juga di esoknya hari kita bisa mencairkan tentang hasil jual beli tadi. Jadi sangat liquid. Makanya di bisnis trading forex ini sangat menggiurkan jika kita banyak mau belajar, terus banyak berita-berita luar tuh belajar forex ini, trading forex ini juga sangat luar biasa di luar sana, gitu. Jadi yang perlu sahabat trader GK Invest yang perlu perhatikan itu adalah untuk memulai bisnis forex ini adalah leverage. Jadi leverage ini tingkat daya ungkit. Jadi leverage semakin besar, berarti kita ini akan membutuhkan modal yang sangat kecil, gitu. Jadi tingkat resikonya pun juga sangat kecil. Di Indonesia itu yang diizinkan itu adalah leverage 1:1 sampai maksimal 1:400. Itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ketika kita leverage start dari 0,1 berarti kan keuntungannya juga 0,1 volumenya dan resikonya juga 0,1. Itu makanya
Leverage ini sangat penting supaya kita bisa mengatur secara money management. Jadi kalau orang bilang di harga 1.000 beli, kenapa di harga 800 kamu nggak berani beli kan gitu. Karena kita perlu mengatur modal tersebut. Supaya apa? Di harga 1.000 bisa beli, di harga 800 juga bisa beli, di harga 700 atau 650 kita juga bisa beli. Jangan sampai di harga 1.000 beli, di harga 800 kita nggak bisa beli karena modal kita sudah nggak bisa untuk membeli atau nggak cukup lagi untuk membeli gitu. Jadi itu yang pertama yang perlu diperhatikan leverage. Kedua adalah teknik analisa. Jadi beberapa mempelajari teknik analisa terhadap pasar forex. Jadi menganalisa pergerakan mata uang. Jadi setiap mata uang punya karakter masing-masing. Jadi kayak USD Jepang, kemudian berbeda dengan karakter GBP Jepang, GJ kalau bahasa kerennya. Jadi beda, mereka punya rank atau pergerakan harian sudah sangat berbeda sekali. Itu yang harus dipelajari. Jadi rank berapa? Jadi rank itu kemungkinan dia bergerak dalam sehari itu berapa? Seminggu berapa? Bahkan sebulan berapa? Karena itu salah satu cara mengatur money management. Gitu. Jadi pelajari karakter mata uang yang akan Anda transaksikan. Gitu. Kemudian analisa fundamental, kemudian sentimen pasar juga. Analisa fundamental mungkin banyak ya, dari kalender-kalender ekonomi yang akan dirilis, kemudian dari berita-berita yang ada di website-website terkemuka ya. Itu sangat sangat banyak kalau di website. Kemudian sentimen pasar seperti apa, mungkin karena kebijakan pemerintah itu juga salah satu pengaruh sentimen pasar. Gitu. Jadi secara singkat, analisa sentimen pasar itu tujuannya untuk mengetahui kecenderungan bagaimana sebagian besar perilaku pasar, salah satunya. Itu adalah cara mempelajari sentimen pasar. Jadi bayangkan ketika suku bunga itu dibikin nol, berarti kan arah pasarnya jelas kalau kita nyimpan uang, suku bunganya nol. Lebih baik saya taruh di yang mengandung risiko, misal di pasar saham yang lebih imbal lebih besar. Kemudian mungkin dari oil atau komoditas seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kemudian analisa fundamental adalah menganalisa berdasarkan faktor yang punya dampak terhadap fluktuasi dari nilai mata uang yang berkaitan. Jadi fundamental, jadi misal hari ini di Aussie ada pengumuman tentang tingkat pengangguran. Itu salah satu dampak mata uang tersebut akan mengalami pergerakan atau volatilitas. Gitu. Misal penganggurannya lebih besar dari kemarin, kan berarti negara tersebut dalam kondisi yang kurang bagus. Kemungkinan besar pasar merespon, oh penurunan mata uang, penurunan komoditas seperti itu. Oke, jadi salah satunya teknik dasarnya adalah sederhananya seperti itu. Kemudian jika terhadap seorang trader yang mengungkapkan atau dia memperoleh keuntungan itu yang tinggi tanpa mengeluarkan modal, itu adalah perlu diwaspadai. Jadi dengan keuntungan tinggi, dengan bahkan tanpa modal, bahkan dengan no deposit atau bahkan dengan deposit sekian keuntungan, itu perlu diwaspadai karena bisnis ini sangat sangat rentan dengan hal-hal penipuan seperti itu. Jadi makanya harus dipelajari.
dari situ, sahabat trader GK Invest bisa bisa, waspada. Jadi kita, sebelum memulai investasi itu akan mempelajari lebih dahulu secara detail, gitu. Salah satunya cara belajar forex yang dasar adalah, pertama, dengan mengetahui aturan mendasar, serta langkah-langkah yang baik untuk memperoleh profit dari perubahan atau fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut. Jadi, salah satunya adalah, eee, aturan dasarnya. Jadi aturan dasarnya dari, eee, si mata uang tersebut, kemudian, eee, langkah lainnya untuk jadi misal kita trading, Aussie USD, aturannya gimana Aussie USD? Aussie USD, berarti kita harus mempelajari tentang news atau berita yang hari ini akan terjadi di Aussie. Aussie apa? Aussie USD, berarti Aussie kita cross atau kita tukarkan dengan USD, berarti ada 2 fundamental yang harus kita cermati. 1 Aussie dan 2 USD. Misalnya hari ini USD Aussie-nya lagi jelek, berarti Aussie kecenderungan akan turun, berarti kita jual Aussie, membeli dolar. Seperti itu. Setelah kita, mengetahui secara fundamental, kemudian secara juga technical, kemudian kita juga harus mempelajari tentang money management. Jadi money management berapa bisa harus masuk 0,1 atau 0,2 atau bahkan 1 lot. Jadi kita harus lihat kondisi saat itu pasar seperti apa dan dana kita seperti apa. Jadi fluktuasi itulah yang salah satu, peluang bagi kita. Jadi naik turunnya harga mata uang, naik turunnya harga komoditas itu menjadi peluang buat kita untuk meraih, keuntungan, seperti itu. Itu. Beda kalau dengan, money changer ya kawan-kawan. Jadi kalau money changer itu melakukan pertukaran uang satu dengan lain secara langsung. Jadi melakukan pertukaran nilai uang satu dengan cara yang lain secara langsung, tunai. Dan pada saat harga tersebut, jadi pada saat harga saat itu. Jadi dan kita bisa bawa pulang, gitu. Jadi itulah yang perbedaan antara trading forex dengan, money changer. Gitu. Terus ke ketiga itu adalah cara memilih broker yang benar. Jadi setelah kita pelajari semuanya, kemudian kita setelah analisa, kemudian setelah kita hitung, broker juga sangat berpengaruh. Jadi broker broker itu penyedia atau penghubung antara, trader dengan, di pasar. Jadi ada yang namanya broker, gitu. Jadi broker ini memfasilitasi agar orang bisa melakukan transaksi secara online. Terus kemudian dia juga bisa belajar tentang forex dasar, kemudian juga dia juga bisa langsung bertanya tentang, apa yang terjadi pada hari itu. Jadi broker itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan para trader. Memilih broker dengan kredibilitas yang baik menurut regulasi pemerintah. Jadi ada syarat minimal deposit, terus ada syarat mencermati biaya transaksi juga. Itu salah satu, cara memilih broker. Jadi broker tuh, kalau di Indonesia lisensinya harus terdaftar di Bapepti, kemudian di clearing. Salah satunya GK Invest Semarang, GK Invest sudah member semua jadi Bapepti, dari clearing, dari SGX, dari GFX. Kita semua sudah member semua. Jadi sahabat trader ketika memilih broker, pastikan bahwa broker tersebut telah teregulasi oleh pemerintah. Sehingga aman kita menaruh uang tersebut. Dan
setelah kita aman, berarti kan fokus, jadi kita akan fokus dengan trading yang baik. Bayangkan ketika sahabat traders GK Invest naruh uang kemudian dibawa lari kan eman juga tuh uang yang banyak kan kasus-kasus seperti itu. Makanya jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, jadi broker sudah teregulasi pemerintah, kemudian biaya transaksinya. Anda bayangkan ketika biaya transaksi itu sangat tinggi. Bisa $50, $30 satu lotnya. Anda untung $100 dikurangi biayanya $300 bahkan $500, 500. Anda untung 1 juta dikurangi 300.000 sampai 500.000. Berarti itu kan sangat mahal kalau menurut saya. Jadi beli broker yang komisinya yang low, paling rendah. Sehingga profit yang Anda dapatkan juga lebih akan besar dengan 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 komisinya sangat rendah tuh kemungkinan untung kita juga sangat besar kalau dibandingkan dengan kelas komisi yang tinggi. Itu sangat membebani klien kan. Kita untung 10 poin dikurangi bayar komisi berkurang gitu kan. Kalau kita di kalau komisinya standar mungkin $2 per satu lot atau masih wajar itu oke. Jadi kita transaksi itu nggak terlalu membebani gitu. Kemudian yang keempat, bergabunglah dengan komunitas trader. Itu adalah salah satu cara kita untuk menambah ilmu. Jadi komunitas trader di luar juga banyak, di GK Invest juga banyak. Jadi di situ salah satu cara mentransfer ilmu, pengalaman mereka yang sudah mengalami kerugian jangan kita ulangi. Dari belajar kesalahan-kesalahan orang lain. Pebisnis yang baik adalah pebisnis yang mau belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga kita tahu apa yang tidak harus kita lakukan. Gitu. Jadi sehingga kita tahu apa yang harus kita hindari supaya kita tidak mengalami kerugian-kerugian. Semakin kita banyak ilmu bagaimana cara mengurangi resiko, bagaimana cara menghindari resiko, bagaimana cara memanage resiko, itu akan semakin tingkat kesuksesannya akan semakin tinggi presentasinya. Kemudian biasanya kita beberapa broker kayak Gigantus juga mengadakan seperti workshop, seminar, juga acara lain. Kemudian sambil mengumpulkan informasi tentang informasi tentang bagaimana cara entry level di sini, stop di berapa, take profit berapa. Jadi di fasilitas itulah broker itu menjadi terpercaya gitu. Jadi GK Invest sangat sangat mengandalkan atau sangat memajukan tentang edukasi. Kita banyak melakukan seminar-seminar online, baik online dan offline. Kita sering melakukan di luar. Mungkin banyak GK Invest Semarang yang mengetahui bahwa GK Invest Semarang khususnya itu benar-benar kita konsen di edukasi. Sehingga masyarakat umumnya tahu bahwa bisnis trading ini memang bisnis yang butuh edukasi yang terus-menerus gitu. Salah satu manfaat dari kita bergabung dengan komunitas itu di salah satu kita juga punya teman, relasi, bahkan punya gebetan ya. Salah satunya juga termotivasi untuk bisa belajar. Jadi dari mereka, mereka berhasil. Jadi kita termotivasi untuk bisa terus belajar dan belajar. Gitu. Kadang kita ngelihat teman yang gagal, kita akan drop juga atau kita akan melempem bahasa Semarangnya ya. Tapi kalau kita belajar mereka yang sukses, kita ikut termotivasi. Oh, dia bisa. Berarti saya juga pasti bisa. Nah, juga salah satu komunitas itu juga perlu juga diwaspadai juga. Jadi hati-hati dengan komunitas yang
eee hanya menjanjikan keuntungan. Jadi ada komunitas yang ditunggangi salah satu produk produk investasi yang ilegal, supaya sahabat trader itu naruh uangnya atau mentransfer sejumlah uang dengan hasil itu hati-hati. Jadi harus selektif juga ketika kita masuk komunitas, trader, gitu. Dan perdalam pengetahuan sambil terus berlatih. Jadi bahasa Inggrisnya itu learning by doing. Jadi belajar sambil latihan. Jadi latihan terus. Jadi eh, kenapa buy di sini, kenapa stop di sini, kenapa kita harus TP di sini, apa langkahnya ketika harga tidak sesuai arah. Itu harus harus sahabat trader harus harus ini harus terus berlatih. Jadi salah satu paling cepat adalah paling cepat meresap adalah ketika kita belajar sambil, learning by doing, jadi belajar sambil praktek. Nah, jadi kita bisa bisa mengetahui fasilitas si broker tersebut, fasilitas dari, stop loss, stop buy stop, sell stop, pending order, buy limit, sell limit. Itu salah satu fasilitas-fasilitas yang disediakan, oleh Meta 5 atau Meta 4 yang disediakan oleh broker tersebut. Di buy limit itu apa, sell limit itu apa, buy stop itu apa, sell stop itu apa, kemudian stop loss, take SL itu apa, take profit itu apa. Itu salah satu edukasi yang perlu sahabat trader GK Invest harus ketahui sebelum sahabat ini bertransaksi di forex. Kemudian dari learning by doing itu dari fasilitas broker itu juga menyediakan akun virtual atau akun demo. Jadi akun demo itu salah satu fasilitas yang diberikan pihak broker sehingga sebelum sahabat trader bertransaksi itu melakukan akun virtual dulu atau akun demo dulu, sehingga ketika terjadi kerugian itu tidak langsung kena modal. Tapi juga sama ketika untung, kita ya itu hanya catatan aja kalau, oh itu untung gitu. Jadi semakin banyak belajar demo, berarti semakin potensi kita untuk meraih profit akan semakin gede, gitu. Jangan demo, gagal, demo lagi, gagal, demo lagi, gagal, demo lagi, sampai demo itu, realnya nanti akan seperti demo. Banyak yang demo berhasil, realnya nggak berhasil. Sering terjadi kan, itu kenapa sebabnya? Karena ketika di real, itu sudah beda mentalnya. Makanya itu perlu jam terbang. Terus jadi selama demonya tidak bisa seperti real, ya terus demo dulu. Demo lagi. Sampai realnya benar-benar terjadi. Saya pernah punya pengalaman dengan klien itu, demo akun hingga sampai setahun. Setahun itu saya melakukan demo akun. Sehingga di tahun kedua, apa yang menjadi kebiasaan di demo akun tuh kita akan terapkan di real akun dan hasilnya sampai hari ini masih sangat sangat bagus. Itu. Jadi rekan sahabat trader GK Invest jangan tergesa-gesa untuk melakukan real akun. Semuanya ada fasilitas yang kita peroleh di broker tersebut kita manfaatkan. Jadi dari demo akunnya, kemudian edukasinya, seminar online atau offline-nya. Jadi salah satu dana virtual atau demo akun itu menjadi faktor penentu juga bagaimana Anda bisa mencapai profit. Banyak yang mengalami kegagalan karena demonya hanya demo akunnya bisa tidak detail. Jadi demo akun tuh harus detail, harus ditanyakan gitu. Kemudian yang fasilitas-fasilitas yang diberikan broker tersebut itu seperti apa harus dipelajari satu-satu. Oke, saya kira pelajaran atau cara belajar forex dasar bagi pemula saya kira
sangat, cukup ya sahabat trader. Jadi pastikan, pelajari dulu. Jadi karakter jangan mudah tergiur, untung besar. Jadi semuanya ada high risk, high return. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Kemudian leverage juga diperhatikan. Jadi kalau sahabat trader punya dana 10.000 US nih atau 100 juta, jangan main jangan transaksi satu lot. Saya sarankan 0,1 sampai 0,2 maksimal. Sehingga ketika mengalami kesalahan atau kerugian itu nggak cepat. Juga sama ketika mengalami keuntungan, dia juga nggak tinggi. Tapi yang bagus trading itu adalah konsisten. Jadi konsisten setiap hari, setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari itu berapa yang sahabat trader tentukan. 1%, 2%, atau bahkan 5%, 10% sudah. Stop ruginya berapa? Kita ruginya atur sampai 30 poin atau 5 poin. Nah, itu akan terus diulang terus. Itu teruslah mencari informasi tentang belajar tentang forex. Belajarlah dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman. Ikut komunitas. Salah satu cara mengurangi itu kita punya resiko. Itu. Oke, saya kira cukup belajar forex dasarnya. Jadi pelajari yang dasar dulu. Kalau ada akun demo atau akun virtual, sahabat trader terus melakukan latihan. Jadi ketika ada pertanyaan bisa tanyakan ke support kami di GK Semarang. Ada nanti tinggal ditelepon aja, nanti dari tim riset kita atau tim sales kita akan meluncur ke tempat sahabat trader atau sahabat trader bisa hadir ke kantor untuk private dengan tim R&D atau Research and Development, nanti bisa share atau edukasi bersama. Gitu mungkin ada yang ditanyakan sahabat trader GK Invest dengan belajar forex dasar ini bagi para pemula. Jadi saya harap sahabat trader bisa ikut join dengan komunitas GK Invest Semarang ya. Jadi akan sahabat trader akan bisa merasakan bedanya GK Invest Semarang dengan broker-broker yang di luar sana. Ya, untuk pertanyaan masih ada tahap lanjut ya Pak untuk edukasi. Ya, nanti tahap lanjutnya kita akan membaca secara praktek ya. Jadi ini kan pemula nih. Nanti mungkin next time kita ketemu akan ada cara belajar forex dasar dengan mudah untuk pemula tahap 2. Jadi tahap kedua adalah langsung kita akan prakteknya. Jadi setelah kita ikut komunitas, sering tanya, ikut seminar di GK Invest, kemudian kita sering tanya dari tim risetnya GK Invest Semarang, kemudian syukur-syukur teman-teman traders datang ke GK Invest Semarang. Setelah itu kita paham, kita akan simulasi atau akun demo bareng-bareng. Jadi kita akan belajar bareng dengan transaksi yang masing-masing sahabat trader inginkan. Jadi saya suka ini transaksi euro, sementara Mas Wahyu sukanya yang XAU atau emas. Jadi nanti masing-masing. Jadi sesuai dengan karakter. Jadi trading itu ke karakter masing-masing. Jadi kalau saya suka euro kenapa? Karena euro lebih stabil, terus pergerakannya, terus TikToknya juga 20 sehari 20 10 poin bisa, terus bisa sampai beberapa kali karena fluktuasi harganya yang pendek. Jadi ada peluang kita dapat profit sedikit, tapi terus. Tuh. Salah satunya jadi pelajari karakter dulu. Euro atau XAU atau Loko. Loko itu begitu bergerak, dia bisa ringnya bisa panjang, bisa
30 bahkan sampai 50 poin sehari. Itu harus teman-teman sahabat trader harus pelajari juga. Berapa rekor yang pernah terjadi dalam sehari itu. Jadi hanya di situ kita bisa menghitung. Jadi kita nggak was-was itu. Oke, sahabat trader, terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu lagi di edukasi di selanjutnya. Jangan lupa selalu jaga prokes, jangan kasih kendor. Ingat pesan ibu, selalu cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, dan selalu di rumah aja atau selalu jaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa kembali.